Ayah bunda, pemirsa TV-mu dimanapun berada, kembali kita akan lanjutkan bincang kita tentang goror ini. Kalau tadi kita sudah membahas tentang jenis transaksi yang terdampak oleh goror, maka pada sesi kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan tentang goror yang seperti apa yang berdampak kepada batalnya transaksi kita atau masuknya transaksi kita menjadi transaksi yang terlarang dalam syariat Islam. Ternyata ya bunda yang berbahagia, para ulama kita sudah membahas cukup panjang kali lebar ya tentang goror ini, tentang jenis goror ini. Kata mereka, secara umum goror itu terbagi menjadi dua. Ada goror yang sifatnya fahish, goror level berat lah itu ya, levelnya berat, gorornya tingkat besar. Dan yang kedua, ada goror yang sifatnya yasir, kecil, levelnya sederhana ya. Karena dia kecil, sederhana, maka mereka atau syariat memaafkan. Karena ini kecil, enggak dianggap sebagai goror atau dinegasikan, dianggap tidak ada. Sementara kalau gorornya itu besar, gorornya itu fahish, maka para ulama menyatakan goror yang sejenis inilah yang akan merusak transaksi sehingga dinyatakan sebagai transaksi yang terlarang. Kita ambil contoh ayah bunda untuk memudahkan pemahaman kita tentang goror, mana ini goror yang fahish dan mana goror yang yasir. Goror yang fahish atau goror yang besar ini biasanya ini goror bisa dihindari ya, karena begitu nyata, begitu jelas sehingga orang mau dan bisa menghindarinya. Sementara goror yang yasir, goror yang kecil ini secara umum bisa dipahami dan orang bisa langsung memaafkan. Contohnya apa? Goror yang kecil ini. Misalnya ketika kita memanfaatkan fasilitas WC umum ya, fasilitas toilet umum. Nah, biasanya kan di terminal-terminal atau di pasar-pasar ada toilet yang berbayar ketika kita menggunakan jasa toilet tersebut. Biayanya katakanlah untuk buang air besar Rp2.000 gitu ya. Bayarnya Rp2.000. Tapi realitasnya setiap orang dalam penggunaan airnya beda-beda. Ada orang setelah buang air besar di toilet tersebut dia butuh 2 ember untuk bisa merasa bersih dan terbebas dari kotoran tersebut. Tapi ada orang yang mungkin sampai butuh 3 atau 4 ember baru merasa bersih. Nah ini kan ada ketidakjelasan, 2.000 ini untuk harga 3 ember air atau untuk harga 5 ember air atau untuk harga berapa ember air, nggak jelas ya kan. Kuantitas yang dibutuhkan yang akan dipakainya nggak jelas, tapi karena itu yasir, sederhana ya, maka itu dianggap wajar dan tidak menjadikan transaksi itu batal ya, kita boleh menggunakannya. Nah, yang jelas kan nggak mungkin juga orang masuk toilet umum sampai seharian di dalam toilet nggak keluar-keluar, itu beda lagi kalau masalahnya seperti itu. Nah sementara kalau goror yang bersifat besar dan ini mempengaruhi transaksi itu menjadi terlarang, contohnya tadi seperti yang sudah kita contohkan dalam jual beli ijon ataupun dalam misalnya asuransi ya, asuransi kesehatan konven, karena tidak jelas ya apa manfaat yang akan kita rasakan dan kapan kita merasakannya, karena tadi sakit itu sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak jelas kapan terjadinya.
Dan semua kita rata-rata tidak mengharapkan, walaupun kita punya asuransi, mengharapkan sakit. Nah, jadi dari dua hal yang tadi kita bahas bersama ya, tentang gharar baik terkait jenisnya maupun tentang transaksi yang terdampak oleh gharar apa, kita bisa membuat kata kunci ya. Ada dua kata kunci ya yang memudahkan kita untuk memahami bahwa transaksi ini mengandung gharar dan terlarang ya. Apa itu kata kuncinya? Pertama, bahwa gharar tersebut terjadi dalam transaksi bisnis. Jadi kalau ghararnya terjadi dalam transaksi sosial, itu tidak masalah, boleh, nggak apa-apa ya, halal ya. Kayak tadi contohnya menjanjikan hadiah ya, orang menjanjikan hadiah, ini transaksi, tapi transaksi sosial. Walaupun kapan hadiahnya, bentuknya seperti apa, nggak jelas, kapan diberikannya juga nggak jelas, nggak masalah. Bahkan seandainya pun dia tidak menunaikan janji hadiahnya tersebut, dia tidak bisa diseret ke medan hukum, ya, tidak bisa diseret ke meja hijau. Kenapa? Karena transaksinya transaksi sosial, walaupun mungkin secara moral dia cacat karena telah menyalahi janjinya, sehingga sanksinya sanksi akhirat ya, kalau dia tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kriteria gharar yang bisa merusak transaksi adalah jenis ghararnya jenis gharar level berat, jenis gharar fahish ya, karena kalau ghararnya ringan, ghararnya yasir, itu tidak berdampak kepada transaksi itu sendiri. Demikian ayah bunda penjelasan tentang bab gharar yang merupakan salah satu di antara daftar transaksi hitam yang terlarang dalam pandangan syariat Islam. Terima kasih, sampai bertemu dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.